Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apakah masih semangat untuk belajar? Sebelum belajar, marilah kita sama-sama untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 3, pengalaman di tempat bermain, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, pada pembelajaran yang keempat ini, materi yang akan dipelajari yaitu yang pertama, ungkapan permintaan maaf dan tolong, yang kedua, pengukuran panjang, yang ketiga, gerak keseharian dan alam dalam tari. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang keempat yaitu yang pertama, menemukan kosakata baru dalam puisi, yang kedua, mengetahui kegunaan alat ukur, dan yang ketiga, menirukan gerakan bunga mawar. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Puisi berjudul Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda, semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Anak-anak, silahkan kalian bacalah puisi tersebut dengan tekanan dan juga ekspresi yang tepat. Setelah kalian membacanya kembali, lalu buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Contoh pertanyaannya yaitu, apa yang dilakukan kupu-kupu pada bunga yang kembang? Jawabannya itu hilir mudik mencari nektar. Silahkan anak-anak buat pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Tuliskan pada buku tulismu masing-masing. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai kosakata baru. Pada pembelajaran hari ini juga kita akan belajar kosakata baru. Anak-anak silahkan temukan kosakata baru pada puisi di atas. Contoh kosakata baru nomor 1 itu ada kata elok. Untuk contoh nomor 2, 3, dan 4, silahkan kalian baca kembali puisinya dan juga temukan kosakata baru yang ada di dalam puisi tersebut. Anak-anak boleh belajar di luar ruangan, lalu kalian amati lingkungan yang ada di sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri, sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati, lalu tulislah pada buku tulismu masing-masing. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikut ini ada macam-macam dari alat ukur. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur dengan satuan meter ataupun dengan satuan sentimeter. Di sini ibu memiliki 4 gambar alat ukur dan mari kita cari kegunaan alat-alat tersebut. Alat ukur yang pertama yaitu mistar. Kegunaannya mengukur benda yang tidak terlalu panjang seperti buku atau pena. Lalu yang kedua yaitu meteran. Gunanya untuk mengukur benda yang lebih panjang, seperti panjang papan tulis. Macam alat ukur yang berikutnya yaitu ada
meteran roll, dan juga metlin. Silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua untuk mencari kegunaan dan juga contoh dari alat ukur yang ada pada layar ini. Anak-anak, ayo berlatih mengerjakan soal mengenai alat ukur dan juga pengukuran. Soal pertama yaitu Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah apa? Yuk anak-anak. Iya, betul. Jawabannya adalah meteran roll. Soal nomor 2. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan titik-titik meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah. Anak-anak, mari kita bahas bersama. Masih ingatkah kalian bahwa 100 cm itu sama dengan 1 meter? Jadi, jika panjangnya 300 cm, maka sama dengan 3 meter. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah meteran. Anak-anak, untuk soal nomor 3, 4, dan 5, kalian dapat berlatih sendiri dan jangan lupa tuliskan jawabannya pada buku tulismu masing-masing. Benny dan temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya adalah olahraga. Pada pembelajaran olahraga, anak-anak diperintahkan untuk menirukan gerakan bunga mawar di taman. Gerakannya adalah sebagai berikut. Awalnya, kedua tangan diletakkan di atas kepala seperti bunga yang kuncup. Lalu, tangan ditarik ke depan dada dan kedua tangan dibuka seperti bunga yang mekar. Gerakan berikutnya yaitu yang pertama, gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang kedua, gerakan kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran, lalu gerakan ke kanan dan juga ke kiri. Yang ketiga, gerakan kedua tangan di atas kepala seperti bunga yang menguncup, lalu digerakkan berputar. Gerakan selanjutnya yaitu kedua tangan membuka seperti bunga yang bermekaran, lalu digerakkan ke kanan dan ke kiri. Setelah itu, kaki secara bergantian maju ke depan. Tirukan gerakan di atas, tirukan bersama keluargamu. Jika menirukannya kompak akan membentuk sebuah tarian. Lakukanlah gerakan tersebut tanpa musik, kemudian lakukan dengan iringan musik. Variasikanlah gerakan tangan dan kakimu. Tingkatkan terus gerakannya dari rendah, sedang ke tinggi. Akhirnya kamu akan menjadi mahir. Terima kasih anak-anak sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Terima kasih juga ayah dan bunda yang sudah mendampingi Ananda dalam belajar hari ini. Anak-anak, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajarmu hari ini. Jangan lupa juga untuk berdoa setelah belajar. Terima kasih. Tetap semangat dan juga patuhi selalu protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.